Den lanu hayong uslak lanu aha
Beshem Ha'af, Ve'aben Veruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan mempelajari bersama mengenai kerajaan Allah dari kekal sampai kekal. Malchut Elohim, Me'olam, Ve'at Olam. Setiap kita tak ada yang dapat membayangkan dimensi waktunya Tuhan. Dan pagi ini kita akan mempelajari bersama The Kingdom of God dalam perspektif Yahudi dan Kristen yang sama-sama memandang Tuhan adalah Melek Ha'olam, Sang Raja Semesta. Sebelum alam semesta itu ada, yaitu alam semesta yang dapat kita lihat dengan mata telanjang maupun dengan bantuan teleskop, para malaikat sudah ada. Dan mereka adalah para anggota sidang ilahi dari kerajaan Allah yang sangat agung ini. Ayub 38 ayat 4-7 menjadi petunjuk bahwa para malaikat turut hadir pada saat penciptaan yang dilakukan oleh Allah kita yang Esa. Dan ayat itu menulis, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama. Dan semua anak-anak Allah, yaitu para malaikat, turut bersorak-sorai." Demikianlah para malaikat telah ada sebelum manusia diciptakan. Para malaikat adalah makhluk roh yang berada di dimensi kekekalan bersama-sama mengiringi kejayaan tahta Allah kita di surga. Sedangkan manusia adalah makhluk ragawi, makhluk yang memiliki unsur daging, yang ada di dimensi kosmik, memiliki satuan waktu yang linear, dulu, sekarang, dan besok, di dalam durasi waktu bumi yang terbatas. Tetapi nantinya setelah kematian tubuh manusia, ini menjadi titik awal manusia untuk memasuki alam kekekalan. Di dalam Matius 22 ayat 30, Tuhan Yesus bersabda bahwa nanti manusia pun hidup seperti para malaikat di surga. Kerajaan surga, Malchut Shamaim, adalah konsep yang sangat penting dalam Yudaism maupun kekristenan. Tetapi dimengerti secara berbeda, sesuai konteks teologis dan historisnya. Di dalam bahasa Ibrani, frasa ini berarti pemerintahan Allah dari surga. Dan ini bukan sekedar tempat surgawi, melainkan lebih kepada otoritas dan kedaulatan Allah yang memerintah atas umat manusia dan seluruh makhluk di alam semesta ini. Kekristenan berasal dari akar Yahudi. Terlebih memang Tuhan Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Sehingga konsep kerajaan Allah, yaitu Malchut Ha-Elohim, terpusat pada gelar Melek Ha'olam, Sang Raja Semesta. Kekuasaan ini menyangkut kepada kedaulatan Allah atas seluruh ciptaan, penerimaan sukarela oleh manusia atas hukum dan kehendak Allah, dan kesetiaan umat Allah kepada perjanjian. Perlu kita pahami, orang-orang Yahudi menghindari menyebut langsung kerajaan Allah atau Malchut Ha-Elohim karena kehati-hatian untuk menyebut nama Elohim secara sembarangan. Sehingga orang-orang Yahudi lebih memilih istilah Malchut Shamaim atau kerajaan surga sebagai istilah eufemism, istilah untuk sopanan dalam bertutur kata. Kerajaan surga bukan konsep politis, tetapi penerimaan aktif akan kehendak Allah secara pribadi dan komunal. Tuhan Yesus sendiri sebagai seorang rabi Yahudi pada abad pertama Masehi juga menggunakan istilah Malchut Shamaim, kerajaan surga. Di dalam tradisi Yahudi, memberikan penekanan eskatologis dan mesianik. Di dalam Matius 4 ayat 17, Tuhan Yesus bersabda, "Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Suvu ki karevah malchut shamaim." Dan kepenuhan kerajaan surga ini akan digenapi di akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda mesianiknya dengan bermukjizat dan pengusiran setan-setan sebagai bukti kerajaan surga sudah hadir. Matius 12 ayat 28. Kedaulatan mutlak Allah kita berada di dalam dimensi yang tak terbatas, yaitu Ha'olam, yang berarti semesta, waktu, dan keabadian. Istilah Ha'olam ini menegaskan bahwa Allah adalah Raja. Gelar Melek Ha'olam menegaskan bahwa Allah adalah Raja yang menguasai ruang, waktu, dan seluruh ciptaan, bukan sekedar wilayah geografis. Dan perhatikan, kata Ibrani olam membentuk kata Arab alam yang diserap
ke dalam bahasa Indonesia alam. Contoh dalam liturgi doa berkat orang-orang Yahudi yaitu Baruch atah Hashem Eloheinu melek haolam. Diberkatilah engkau Tuhan Allah kami, Sang Raja Semesta. Kalimat yang mengakui bahwa Tuhan adalah Sang Raja Semesta membuka hampir semua doa-doa orang Yahudi. Dan juga di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, juga mengajarkan keberadaan Bapa kita di sorga sebagai sang empunya kerajaan sorga itu. Kita baca Matius 6 ayat 9-10. Lachen ko titpalalu avinu sheba shamaim yitkadash shemecha. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Tavo malchutecha ya'aseh retsonecha ka'asher bashamayim gam ba'aretz. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Perhatikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus memberikan pengakuan bahwa Allah adalah Sang Raja Semesta yang membawa kesadaran setiap saat bagi kita untuk menerima kuk kerajaan surga, Ol Malchut Shamaim. Ini sesuai dengan tindakan harian dari orang-orang Yahudi yang mengucapkan Shema Israel, Ulangan 6 ayat 4, pengakuan kepada Allah yang Esa. Dan di dalam Mishnah Berachot 2 ayat 2 menuliskan seseorang wajib menerima kuk kerajaan Ol Malchut Shamaim setiap pagi dan malam di dalam doa-doa harian mereka. Pengajaran Tuhan Yesus bagi jemaatnya yang mula-mula, yang semuanya adalah orang-orang Yahudi, sangat berkaitan dengan tradisi dari orang Yahudi ketika mereka berdoa. Karena memang orang Israel diajarkan ada 3 dimensi Malchut Shamayim. Yang pertama adalah di masa lalu, penciptaan sebagai bukti kedaulatan Allah. Misalnya dalam Targum Onkelos, menerjemahkan Tuhan memerintah sebagai Raja. Adonai Yimlok Leolam Faed, Keluaran 15 ayat 18. Diterjemahkan ke dalam bahasa Aram sebagai kerajaannya tetap untuk selama-lamanya sampai kekal. Adonai Malchute Kayema Le Almei Almin. Dan ini tentu saja menekankan kedaulatan Allah sebagai sang penguasa semesta sejak penciptaan. Dan yang kedua, di masa kemudian di dalam doa-doa orang Israel pasca keruntuhan Bait Allah, kitab Torah tetap dipandang sebagai konstitusi kerajaan Allah. Rambam dalam Mishneh Torah mengajarkan bahwa menerima Malchut Shamaim berarti mengakui kewajiban menjalankan mitzvot atau perintah-perintah Torah. Dan hukum Yahudi yaitu halakha dianggap sebagai hukum kerajaan yang mengatur hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, Malchut Shamayim, kerajaan surga bukan hanya wilayah fisik. Dan kerajaan ini dipahami sebagai ketaatan manusia kepada kehendak Allah, bukan entitas politik. Dan ini bisa kita bandingkan dengan Lukas 6 ayat 20 yang menuliskan Lachem Malchut Ha-Elohim. Pada diri kalianlah kerajaan Allah bertahta. Atau kamulah yang empunya kerajaan Allah. Ini juga selaras dengan pengajaran dari Rabbi Yehuda Halevi. Tahta Allah ada pada hati orang beriman. Dan memang peran manusia harus bergiat untuk perwujudan kerajaan Allah di bumi dengan melakukan prinsip-prinsip tikkun haolam, repairing the world, memperbaiki dunia, yaitu partisipasi aktif dalam mewujudkan Malchut Shamaim yang ada di bumi ini. Prinsip ini sama persis dengan yang dilakukan orang-orang Kristen yang melaksanakan hukum kasih, yang harus memberikan berkat bagi sesama sebagai garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-16. Dalam tradisi Yahudi, pada setiap peringatan tahun baru, yaitu Rosh Hashanah, hari raya awal tahun, dikenal sebagai penobatan raja, Yom HaMishchah Lamelech. Dan hari raya ini juga dikenal dengan istilah Yom Teruah, Yom HaMishchah Lamelech, yang mengakui bahwa Allah kita adalah Sang Raja Semesta, Melek Haolam. Dan hari raya ini juga dikenal dengan istilah Yom Teruah, hari keriuhan, hari rame-rame. Karena mereka meniup trompet yang berasal dari tanduk kambing domba yang dikenal dengan istilah shofar.
Dan ini semua sebagai simbol penobatan Melek Haolam, Allah Sang Raja Semesta. Mazmur 103 ayat 19 menulis Adonai Bashamayim, Hekin Kisho Umalhuto Bahol Masyalah. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaan surga, Malhut Shamayim, adalah konsep teologi yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen yang merujuk kepada pemerintahan Allah atas semesta, atas semua makhluk dan atas umat manusia, yang di dalam kekristenan diperluas dan digenapi di dalam Tuhan Yesus sebagai Raja dan Mesias. Istilah kerajaan surga Malhut Shamayim ini menjadi jembatan yang penting antara iman Yahudi dan keimanan berdasarkan Injil Kristus, dan Tuhan Yesus telah memberikan rumusannya yang lebih mendalam dengan penuh kuasa di dalam setiap perjalanannya ketika Tuhan Yesus melakukan karyanya di bumi. Kiranya pemahaman ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Beshem Ha'af, Verben Veruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Avinu Sheba Shamayim Yitkadesh Shimcha Tavu Malchutecha Yaser Esoncha Kebashamayim Kehem Baaretz. Et lechem kukenu ten lanu hayom uslach lanu ahata enu kemo shesholechim gamananu lakuten lanu. Ve'yalti vienu lideni Sayon ki im chaletzenu min hara ki lecha hamamlacha ve'hagvura ve'ateferet le'olmei olamim. Amen. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. אמן.
Moses Solehim Kama nahnu lakute